Saya melihat sebagai praktisi hukum, uh, adanya perseteruan antara dua belah pihak organisasi advokat yang sekarang lagi heboh di media sosial. Saya melihat hal ini adalah suatu fenomenal yang luar biasa, di mana dua belah pihak organisasi advokat yang kita sangat junjung tinggi, kita melihat bahwa mereka senior-senior yang perlu kita contoh, itu berseteru, artinya cukup heboh lah. Tapi di sini kita tidak melihat dari sisi buruknya, tapi kita melihat ada berbagai kepentingan yang harus kita ambil kebijakan dan inti dari hikmah dari semua yang sekarang lagi terjadi, yang berujung kepada perdamaian. Kita berharap semua akan selesai di meja perdamaian. Tidak ada perseteruan. Kita lihat di sini bersinergi, satu sama lain saling membahu. Baik itu ada kepentingan yang bersifat pribadi, kita kesampingkan, kita benahi, dan kita junjung tinggi martabat advokat dan profesi sebagai officium novae. Cukup disayangkan sih Bang, dengan adanya kehebohan ini ataupun sangat berdampak banget sih buat rekan-rekan advokat lainnya atau junior yang lainnya gitu. Baik, menurut saya ini sangat berdampak sekali karena energi yang diberikan kepada pimpinan-pimpinan, terutama dari senior-senior apalagi DPN, itu memberikan suatu dampak yang luar biasa. Impactnya kepada anggota-anggotanya, khususnya pradi-pradi yang baik itu pradi maupun dari organisasi advokat lain ya. Ini sangat berpengaruh. Maka dari itu kita di sini mengambil suatu hikmah, mengambil suatu inti daripada permasalahan ini menjadi suatu effort kita untuk menjadi lebih baik lagi. Artinya saya selaku praktisi hukum tetap semangat, tetap berpositif terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia advokat, baik itu terhadap kode etik maupun aturan-aturan yang berada di organisasi advokat itu sendiri. Kita harus patuhi dan kita junjung tinggi. Nah, tapi kan ini kabarnya kan juga kan bisa kita ketahui Bang nih dari media sosial ataupun dari segi pemberitaan di media ya. Nah, ini kan agak sedikit melenceng nih Bang nih dari kode etik ya kan, yang dimana tuh udah diatur saat dia penyumpahan, saat mengambil profesi advokatnya ataupun di saat PKPA-nya ya. Betul. Nah, melihat ini bagaimana Bang dalam kode etik di antara kedua organisasi ini Bang? Soalnya dari yang satu menyampaikan seperti ini, yang satu yang sangat tuh saling serang. Mungkin melihat kacamata hukum Abang seperti apa sih dalam kode etik beradvokat sekarang ini? Di dunia advokat sekarang ini yang sekarang terjadi ini kan ada istilahnya beberapa dunia organisasi advokat yang sudah ada di negara kita di Indonesia. Tapi awal mula tuh pertama kali tumbuhnya organisasi advokat adalah organisasi pradi, di mana di situ dituangkan bahwa adanya beberapa pimpinan ketua umum dari pradi sendiri itu mempunyai kebijakan terhadap masa pimpinan itu selama 2 periode, di mana di situ dituangkan di dalam kode etik dalam dunia advokat sendiri. Tapi setiap organisasi mempunyai kebijakan, mempunyai aturan yang intinya di dalam ada di ART dan ADRT di dalam organisasi advokat itu tersendiri. Nah, kita melihat dari sisi yang sudah kita jalani sekarang ini, memang untuk pimpinan umum pradi itu untuk 2 periode berturut-turut, dan lepas dari itu memang harus turun dan digantikan bergulir dengan yang lain. Nah, itu yang terjadi sekarang. Makanya mungkin banyak perbincangan yang antara pro dan kontra terhadap masalah ini. Tapi kita melihat di sini
setiap organisasi advokat mempunyai kebijakan, mempunyai cara bagaimana dia mengatur organisasinya. Nah, ini yang perlu kita hormati. Bagaimana mereka bisa bersinergi dengan antara organisasi advokat satu dengan yang lainnya. Di sini kita melihat itu. Tapi itu bukan sebagai bukan sebagai kendala ataupun penghambat kita untuk menjadikan suatu hal yang menjadi konflik. Artinya kita tetap bersinergi, tetap menjadi advokat yang punya dedikasi yang tinggi, mempunyai martabat yang tinggi, kita dihargai orang lain dan menjunjung tinggi keadilan. Tapi lihat dari persoalan ini Bang, ini bisa kemungkinan juga menjadi sudut pandang negara-negara tetangga soal aturan hukum kita loh Bang. Itu bisa nanti berdampak ke sana tuh Bang. Baik, sebenarnya yang bisa memberikan suatu aturan dan keputusan yang mendasar, artinya aturan yang bisa dipakai untuk menjadi acuan, itu kita melihat bahwa adanya satu aturan yang bersifat nasional, artinya bersifat kekuatan hukum tetap. Di sini harus kita buat bagaimana caranya supaya aturan ini dibuat, semua organisasi advokat membuat suatu aturan yang bersinergi, berkekuatan hukum, membuat suatu aturan yang lebih baik. Artinya ini momentum yang paling baik yang kita lihat sekarang ini dari fenomena yang sekarang lagi kita hadapin. Tugas kita sebagai penegak hukum adalah memberikan masukan, memberikan bagaimanakah aturan-aturan ini kita terapkan. Itu yang paling penting menurut saya. Karena di dalam Undang-Undang Kode Etik Advokat, Undang-Undang Nomor 13 2008 itu sudah dijelaskan dari pasal 26 ayat 1 dan pasal 25 ayat 2, itu kita melihat bahwa kita menjunjung tinggi kode etik advokat. Di situ kita junjung tinggi martabat advokat dan bagaimana kita menjadi advokat yang official nobil, yang mempunyai keagungan, yang mempunyai dedikasi tinggi, yang berkekuatan dan terhormat. Itu yang kita harapkan ke depannya. Berarti juga ini bisa juga tertarik yang soal tadi, bisa juga nanti jadi gambaran hukum kita di tetangga sebelah Bang ya. Kalau lihat antara persoalan seperti ini, apalagi kedua senior ini kan udah cukup besar lah namanya gitu kan. Pasti nanti akan berdampak ke mana? Para juniornya atau rekan-rekan yang di bawahnya. Baik, itu sudah pasti menjadikan dampak yang cukup luar biasa dampaknya. Tapi kita melihat dari sudut pandang yang positif, karena di dalam negara manapun, di dunia profesi advokat manapun mungkin ada terjadinya konflik, tapi konflik ini menjadikan kita tumbuh dan menjadikan kita membuahkan suatu kebaikan-kebaikan, sehingga aturan-aturan yang tadinya bersifatnya masih samar atau tidak berlaku atau harus diberlakukan dengan dunia advokat lain menjadikan satu bagian, sehingga kita mempunyai aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap gitu. Membuat saya hemat saya adalah bagaimana perseteruan ini bisa berakhir, terus bisa berakhir di perdamaian, lebih baik lagi untuk menjadikan organisasi advokat yang menjunjung tinggi nilai martabat dan menjunjung tinggi nilai keadvokatan dan profesi sebagai penegak hukum di Indonesia. Bang, terkait soal kode etik tadi nih Bang, soal kode etik advokat kan, bagaimana aturan yang harus dijalankan, aturan seperti apa jika seorang advokat sedang mengalami atau menjalani sanksi? Berarti kan sementara kan diberhentikan sementara berita itu untuk beracaranya kan. Baik. Tetapi pindah ke organisasi yang lainnya. Itu dalam aturan organisasi itu sebenarnya seperti apa Bang? Apakah bisa diperbolehkan atau bagaimana? Ya. Di dalam aturan-aturan dunia organisasi advokat
di mana sudah dituangkan beberapa sanksi ya. Itu sanksi itu ada beberapa sanksi, artinya sanksi kode etik ya, atau sanksi administratif, dan dua sanksi ini yang sekarang ini sedang banyak juga yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Advokat, sehingga mereka banyak yang melanggar dari dunia keadvokatan. Nah ini saya lihat kalau adanya pelanggaran-pelanggaran yang dibuat, yang diatur di dalam aturan undang-undang kode etik dalam organisasi advokat, itu tidak bisa untuk bisa pindah ke organisasi lain. Nah ini sudah diterapkan di dunia organisasi advokat manapun, karena kebijakan ini dilihat dari sisi mana. Karena kalau sudah cukup fatal sekali dan sudah melanggar dari kode etik itu sangat tidak boleh untuk pindah ke organisasi advokat lain, begitu. Ini bang, sedikit bang, kita soal yang agak sedikit bang. Menurut abang ini konflik ini kan juga ada yang mengatakan dari para netizen atau masyarakat juga ada juga yang mengetahui apakah ini menurut kacamata abang nih, dan maksudnya apakah ini berawal dari hal internal pribadi yang menyerempet ke salah satu organisasi, atau emang seperti apa bang secara pandangan abang? Ya, karena kalau kita lihat ya, dua senior advokat yang sekarang sedang hebohnya ini, kita melihat memang sudah lama tidak adanya saling interaksi, terus kemudian ada bermacam isu-isu yang sifatnya adalah itu di dalam organisasi, sehingga bisa saja ini dimasukkan ke dalam kepentingan pribadi, artinya ada urusan-urusan pribadi. Tapi di sini kita tidak melihat dari sisi itu. Kita lihat bahwa organisasi advokat ini harus tetap jalan pada rule-nya, jalan kepada sebagaimana mestinya organisasi advokat itu diterapkan di dalam kode etik advokat sendiri. Menurut saya seperti itu, karena kalau kita melihat dari sisi kepentingan, memang kita lihat ya dua-dua, yang satu selebriti, yang satu udah cukup senior kan. Kita melihat itu udah cukup heboh gitu kan. Tapi di sinilah ini perlu kita menjadikan suatu fenomenal yang cukup luar biasa, yang cukup baik gitu loh. Kalau menurut saya sebagai praktisi hukum, kita tetap support, tetap optimis bahwa ke depan advokat-advokat yang lahir dari organisasi maupun organisasi A, B, dan C tetap menjadi advokat yang qualified, yang mempunyai sinergitas yang kuat, saling bahu-membahu, tidak saling menjatuhkan. Itu pesan saya yang sangat amat buat saya ini penting gitu selaku praktisi hukum. Ya apalagi juga kan beberapa hari lalu kan sudah mungkin termuat ya di sosial media atau di suatu kabar dan pemberitaan bahwa kemarin sempat ada aksi ya, maksudnya aksi ya, karena ini serentak dari dewan cabang di berbagai daerah adanya lakukan somasi terbuka bang, jadi intinya bang itu. Iya, somasi class action ya. Dan itu apakah itu nggak mempengaruhi citra advokat dalam masyarakat ini bang? Takutnya gitu kan, namanya udah lagi heboh nih kan. Mungkin abang sebagai praktisi hukum bagaimana sih dan menjaga nama advokat itu di tengah masyarakat? Ya, karena manusia itu dilahirkan dengan berbagai emosional dan punya berbagai ketersinggungan. Artinya kita ini dunia yang penuh dengan adanya konflik interest dengan antara kubu A dan kubu B lah gitu kan. Tapi di sini inilah fenomena, inilah suatu perjalanan bagaimana organisasi advokat ini bergulir di Indonesia. Kita cukup melihat bahwa ada beberapa kepentingan dimasukkan ke dalam suatu organisasi, sehingga itu menjadikan digulirkan di dalam suatu organisasi, sehingga itu terkuak menjadi suatu fenomenal baru untuk berita baru. Tapi saya rasa inilah yang kita lihat. Kenapa? Pasti ujungnya adalah bagaimana caranya menyelesaikan kasus ataupun masalah pribadi, jangan dituangkan di dalam suatu organisasi. Menurut saya seperti itu. Karena organisasi itu berdampaknya cukup luar biasa terhadap bermacam efek di situ.
Cuma kalau pribadi silakan selesaikan secara pribadi juga. Mungkin ini yang kita harus dudukkan masalah ini. Tapi saya rasa lebih bijaklah kita melihat dari sudut pandang yang positif terhadap kasus ataupun fenomenal ini. Semoga ke depan lebih baik, lebih bisa bisa menjaga dan membawa marwah dari profesi advokat itu sendiri. Terima kasih.